Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan yang kemudian muncul, terdapat 4 teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut, antara lain yang pertama adalah teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.G. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Hongronje, Pitchnapple, W.F. Satterheim, J.P. Mokwete, hingga Sucipto Wirya Suparto meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Mereka datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara tahun 2009 karya UK Chandra Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan yang serupa dari Kambai, Gujarat, dan juga menjadi nisan untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. 2. Teori Mekah Arab. Teori selanjutnya diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Mekah ini didukung oleh G.C. Van Leer, Anthony Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti tersebut adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Pemaparan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di wilayah Nusantara. Sebagian dari mereka kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas muslim. 3. Teori Persia atau Iran. Teori masuknya Islam ke Nusantara dari bangsa Persia atau Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan, dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabui di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. 4. Teori Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 hingga 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa Khalifah Utsman bin Affan yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jean A. Berley tahun 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adanya banyaknya pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi,
Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jin Bun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.